Pagi ini adalah pagi yang menyedihkan. Kenapa? Karena hari ini kami akan kembali ke kota. Jadi sekarang kami sedang berpamitan ke keluarga yang ada di Longa. Waktu terasa sangat singkat untuk berkumpul dengan keluarga kami di sini. Ternyata waktu itu sangat berharga ya guys. Sebenarnya kami ingin berlama-lama di sini, tetapi kami juga memiliki pekerjaan di kota yang sedang menunggu. Karena kita ini perintis bukan pewaris, tak kerja tak makan guys. Sekarang kita sudah berpamitan dan air mata itu ternyata tak terbendung. Hingga saat saya mengedit video ini, air mata pun mengalir. Rasanya sedih untuk meninggalkan kampung ini, apalagi keluarga kami yang ada di sana. Saya benar-benar sedih membayangkan perjuangan mereka yang ada di sini. Mereka yang setiap hari melalui jalan berlumpur. Sebenarnya mereka juga menginginkan untuk melalui jalan yang mulus. Tapi seperti inilah keadaan yang mereka harus hadapi. Jadi mau tidak mau mereka harus tetap melalui jalan yang seperti itu. Perpisahan memang akan selalu menyisakan kesedihan, termasuk perpisahan dengan beberapa orang yang baru saya kenal di sini. Ini adalah saudara dari nenek kami. Beliau sering kami panggil sebagai nenek muda. Beberapa hari kami tinggal di rumah beliau dan hari ini kami akan segera berpisah dan entah kapan lagi bisa bertemu. Karena kita dibatasi oleh jalur yang sangat ekstrim. Jadi kita tidak bisa setiap saat berkunjung ke sini dan mereka pun seperti itu. Mereka tidak bisa setiap saat berkunjung ke kita. Bagaimana? Di jalan Bunda bagaimana pakai tongkat? Dadah. Sekarang kita sudah start dan bersiap-siap kembali untuk melalui jalur yang ekstrim. Kita start dari Dusun Longa, Desa Embonatana, Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Di sini kita masih melalui jalan yang mulus seperti ini, tetapi makin ke sana jalannya semakin ekstrim guys. Jadi kita start dari Longa, sekarang menuju ke Ambalong, setelah itu lanjut ke Sae, setelah itu lanjut ke Lambiri, kemudian lanjut ke Kakea, lanjut ke Pelandoan, kemudian lanjut ke Limbong. Rencananya kita mau lanjut ke Masamba, tetapi karena kita tiba di Limbong itu sekitar jam 9 malam, jadi mau tidak mau kita harus nginap dulu guys. Jangan melanjutkan perjalanan malam-malam ya, apalagi kita sudah merasa sangat kelelahan. Di sini ada salah satu motor dari rombongan kami yang sedang bermasalah, jadi diperbaiki dulu sambil kita menikmati pemandangan alam yang sangat indah seperti ini. Ini adalah ladang warga masyarakat Seko Tengah. Jadi Longa ini masuk dalam wilayah Seko Tengah. Nah, beberapa saat kemudian setelah kita melanjutkan perjalanan, kita menemukan jalan yang seperti ini guys. Jadi mulai dari sini kita akan melalui jalan yang berlumpur seperti ini. Pada saat kita melalui jalan yang seperti ini, kita harus antri ya guys, tidak bisa masuk semuanya karena hanya jalur-jalur tertentu saja yang bisa dilalui. Ini masih lumayan bagus dibanding dengan jalan yang akan kita lalui di depan nanti. Jalan yang di depan nanti itu Masya Allah luar biasa, benar-benar sangat ekstrim. Jarak sekitar kurang lebih 2 km itu kami lalui selama berjam-jam karena jalannya berlumpur dan lumpurnya itu sangat dalam sehingga para pengguna jalan membuka jalur baru guys. Jadi mereka membuka jalur melalui hutan-hutan, tetapi jalurnya pun tidak mudah. Motornya harus didorong, kemudian sebagian lagi menarik.
Setelah beberapa kilometer meninggalkan Kampung Longa, kita kemudian akan melalui jalur yang seperti ini. Jalur yang akan terus kita lalui meski berlumpur. Jalur yang tak pernah mengeluh meski ia sudah hancur. Ia hanya terus hidup dan memberi kesempatan kepada orang-orang yang ingin melaluinya. Dari sini kita belajar tentang arti kesabaran, bahwa hidup bukan tentang sempurna, tetapi tetap bergerak. Tetaplah berproses meskipun jalan yang kita lalui penuh dengan rintangan. Seperti saat kita melalui jalan ini, meskipun kita mungkin butuh proses dalam perjalanan panjang ini, butuh rintangan, lumpur, kita harus berjalan kaki, naik motor kembali, lalu berjalan kaki kembali, tetapi kita tetap berhasil melaluinya meskipun sedikit lambat. Seperti inilah hidup. Kadang sebagian manusia mungkin tak menyukai prosesnya. Akhirnya saat rintangan datang, mereka memilih untuk menyerah dan tidak melanjutkan perjalanan itu. Padahal mereka tidak tahu bahwa setelah rintangan ini kita akan menemukan sesuatu yang indah. Jadi jangan pernah membandingkan proses kita dengan proses orang lain, karena setiap orang memiliki proses yang mungkin tak selalu sama. Dari sini kita masih terus melanjutkan perjalanan sambil kami berjalan kaki karena jalan ini agak sulit dilalui dengan berboncengan. Kemarin ada beberapa orang yang berkomentar bahwa masyarakat Seko malas untuk bergotong royong. Sebenarnya tidak seperti itu ya guys. Andai kalian bisa berkunjung secara langsung dan melihat kondisi jalan di Seko, mungkin pikirannya akan berubah. Jalan ini sebenarnya pernah diratakan menggunakan ekskavator, tetapi jalannya semakin berlumpur dan sulit untuk dilalui karena kondisi tanahnya memang gembur, kemudian kena air sedikit itu akan langsung becek, berlumpur. Seperti itu guys. Nah, ini penumpangnya harus turun karena motornya benar-benar sudah kandas dan sulit untuk melalui jalan ini. Seperti inilah kenyataan jalan ke Seko. Di sini kita melewati sebuah jembatan kecil yang berlumpur seperti ini. Jadi ojeknya harus benar-benar berhati-hati melaluinya karena salah sedikit ban motor bisa terselip. Oh iya, bagi yang baru menonton video saya ini, jadi kita sekarang sedang berada di Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kita sedang melalui jalur Seko yang penuh dengan lumpur. Karena di sini jalannya lumayan bagus, jadi kita naik motor kembali guys. Kita akan naik motor sampai kita kembali menemukan jalur ekstrim yang benar-benar tidak bisa dilalui dengan berboncengan. Seperti inilah perjalanan ke Seko. Tak jarang para tukang ojek akan terjatuh, tetapi mereka akan bangkit kembali guys untuk berjuang melalui jalur yang ekstrim ini. Kali ini kita sedang dalam perjalanan menuju ke kota. Kita start dari Dusun Longa, Desa Embonatana, Kecamatan Seko, tepatnya di Seko Tengah. Tiba di sini ada salah satu motor yang mogok seperti ini, jadi harus diperbaiki dulu guys. Sambil begitu kita tetap antri untuk melalui jalan ini ya guys. Kita di sini tidak bisa saling mendahului karena jalannya yang ekstrim. Di sini kami masih terus menunggu motor yang di depan berhasil melalui jalan ini. Setelah itu yang di belakangnya akan masuk, kemudian yang di belakangnya, lalu kami. Jalan ini memang benar-benar sangat sulit dilalui sehingga kita harus antri seperti ini guys. Pada postingan saya sebelumnya ada yang sempat berkomentar seperti ini, itu rumahnya banyak, berarti penduduknya banyak dong. Iya betul, jadi jumlah keseluruhan dari penduduk Seko sekitar 14.000 jiwa, tetapi mereka tidak bermukim di satu tempat, mereka berpencar guys. Jadi di Seko itu ada 12 desa dan jarak dari satu desa ke desa yang lainnya itu jauh. Bahkan dari satu dusun ke dusun yang lainnya itu saling berjauhan. Contohnya sekarang ini, kita sekarang sedang berada di Desa Embonatana. Nah, perjalanan ini dari Dusun Longa menuju ke Dusun Ambalong, tetapi itu dilalui selama berjam-jam karena jaraknya memang jauh, sekitar 8 atau 9 km dengan kondisi jalan yang seperti ini. Jadi kami melaluinya itu mungkin sekitar 5 atau 6 jam. Jalan yang kita lalui sekarang ini belum se-ekstrim jalan yang akan kita lalui nanti. Jadi jalan yang akan kita lalui nanti itu sangat-sangat ekstrim dibanding ini guys. Nah, kaki tukang ojek akan selalu berada di bawah seperti ini karena kalau tidak, bersiap-siaplah untuk tumbang. Kaki tukang ojeknya seperti itu untuk tetap menjaga keseimbangan karena di
sini jalannya licin. Pada saat kami berangkat ke Longa, kalian tahu kami tiba itu di Longa sekitar jam 8 malam guys. Jadi kami melalui jalan yang seperti ini malam-malam. Kemudian sebagian tukang ojek yang membawa kami tidak memiliki lampu motor. Jadi mereka hanya mengandalkan senter. Tapi waktu itu kami melalui jalan alternatif, melalui kebun-kebun. Tetapi kalian tahu jalannya itu lebih ekstrim juga guys, karena jalannya sangat dalam, sudah membentuk parit-parit. Mungkin karena setiap hari dilalui oleh motor dengan muatan yang berat, jadi jalannya sangat sulit dilalui oleh kendaraan. Kemudian jalannya itu melalui penurunan yang terjal. Setelah itu kita juga melalui pendakian, jalannya juga kecil. Jadi tantangannya itu benar-benar luar biasa. Karena jalannya sudah begini, jadi kita harus turun. Ini masih banyak yang dari belakang. Naik turun, gas terus. Tunggu. Dawang, kata-kata hari ini. Ini nggak jago berkata-kata juga ini. Yang mana? Yang mana? Itu kah? Astaga. Nah, yang berjalan kaki pun kesulitan. Kesulitan mau lewat mana? Ini. Hmm? Aduh, woi. Pokoknya gas terus. Aku telah lelah menjalani hidup ini. Ini kata-kata hari ini. Aku lelah, jalanan semakin rusak. Aku lelah, jalanan semakin rusak. Kita sekarang sedang berada di perjalanan dari Longa menuju ke Ambalong. Nah, ini dia ya, jalannya seperti ini guys. Bingung mau lewat mana. Ini motornya sangat kesulitan untuk melalui karena seperti ini. Nih. Ini ya.
Oke guys, nantikan kelanjutannya pada postingan selanjutnya.